diharapkan oleh masyarakat publik umum luas dengan kenyataan yang dilihat di DPR. Itulah yang menimbulkan respon yang tone-nya negatif, bahkan buruk. Respon publik yang menunjukkan gejolak di tengah masyarakat merespon kenaikan tunjangan maupun gaji DPR itu menunjukkan terdapat gap, jarak yang cukup menganga antara dasoin dengan dasolen. Apa yang semestinya diharapkan oleh masyarakat publik umum luas dengan kenyataan yang dilihat di DPR. Itulah yang menimbulkan respon yang tone-nya negatif, bahkan buruk, ketika DPR berani mempublikasikan terutama kenaikan tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah dan take home pay yang mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Sementara di tengah masyarakat terdapat kesulitan hidup yang begitu tinggi, daya beli masyarakat yang tidak naik, kesulitan lapangan pekerjaan, masa depan generasi muda yang tidak menentu, kondisi negeri yang penuh dengan korupsi, sementara DPR malah menunjukkan tindakan dan kebijakan yang dirasa mengecewakan, tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Itulah yang menimbulkan unjuk rasa besar kemarin maupun respon para netizen, generasi Z maupun media terus mengangkat tentang perilaku DPR yang kontraproduktif ini. Kalau misal menurut Bapak ini dengan gaji dan juga tunjangan sampai 230 juta itu sudah sesuai dengan hasil kinerja para DPR ya, Pak? Jadi ketika melihat kinerja politisi yang ada di DPR, yang dilihat adalah produk dari 3 fungsi atau peran DPR, fungsi controlling, fungsi budgeting maupun fungsi legislasi. Kalau secara kuantitatif dilihat produk legislasinya apakah sesuai dengan ekspektasi publik, fungsi controlling apa dia betul-betul menjalankan fungsi mengevaluasi, mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat, atau kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan APBN yang pro kepentingan rakyat. Disitulah dilihat kinerjanya. Nah, ketika itu kinerjanya belum bisa memenuhi ekspektasi publik, sementara gaji yang diterima, pendapatan, reward seperti itulah yang menimbulkan kekecewaan publik terhadap perilaku DPR sebagai institusi yang selama ini mewakili kepentingan publik. Berarti bisa dibilang masyarakat ini tidak puas dengan kinerja DPR selama ini ya Pak ya? Oke, kalau berkaitan dengan persoalan kepuasan masyarakat, beberapa survei selalu menunjukkan institusi DPR itu tingkat kepuasannya tidak pernah ada di atas. Selalu ada di ranking menengah ke bawah. Kepuasan publik terhadap kerja DPR jauh dibandingkan dengan kejaksaan, TNI misalnya, atau dengan Mahkamah Agung misalnya begitu. Jadi itu menunjukkan bagaimana persepsi publik begitu rendah merespon positif terhadap keberadaan institusi DPR. Itu banyak survei membuktikan seperti itu. Itu artinya apa toh? Kinerja DPR belum bisa memenuhi ekspektasi publik yang baik. Sementara kerja di DPR itu sebenarnya adalah kerja politik. Dalam konteks pendapatnya Thomas H. Green, itu DPR sebagai kumpulan para politisi yang mewakili rakyat itu memiliki tanggung jawab politik. Apa itu tanggung jawab politik? Sikap, pikiran, tindakan, ucapan, dan kegiatan kebijakan itu yang harus memenuhi tuntutan unsur-unsur luas di tengah masyarakat. Tuntutan apa? Tuntutan untuk kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan. Dicapai melalui apa? Melalui fungsi DPR tadi, dan itu yang harus dipenuhi oleh politisi. Itu namanya tanggung jawab politik. Disitulah publik sering menilai tanggung jawab politik itu belum maksimal, bahkan masih jauh panggang dari api. Sehingga ketika dia berani mempublikasikan tentang
reward dan berbagai fasilitas, respon publik langsung membuncah dan tensinya makin menaik, menunjukkan ketidakpuasan yang meluas. Itu yang terjadi. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.